Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi kegunaan dan manfaat sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki materi, perkenalkan, nama saya Umairah dari 10 EP. Nama saya Rasina Tisha. Nama saya Nabila Lorenza. Nama saya Sofia Fitri. Nama saya Sofia Zahra. Saya Sofia Zahra. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejarah yang berarti pohon. Dalam bahasa Inggris, sejarah atau history berasal dari kata historia. Dalam bahasa Yunani yang berarti penemuan, inquiry, dan wawancara interview. Dari sini pengertian sejarah menurut bahasa dan istilah adalah pernyataan atau hasil interogasi dari seorang saksi, mata, dan juga laporan mengenai hasil-hasil tindakan itu. Setelah itu, kata historia dalam bahasa Yunani masuk ke bahasa-bahasa lain melalui perantara bahasa Latin. Sejarah adalah kearifan yang dapat membimbing kita dalam mengurangi hidup saat ini dan merintis hari depan. Sejarah juga merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Maka dari itu, pengertian ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari berbagai peristiwa pada masa lampau yang berguna untuk menjelaskan dan mengungkapkan berbagai peristiwa pada hari ini dan masa mendatang. 1. Mengetahui peristiwa dan kejadian di masa lampau. Manfaat mempelajari sejarah yang pertama adalah untuk mengetahui peristiwa dan kejadian di masa lampau. Dengan belajar sejarah, kamu akan mengetahui lebih detail tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan dampak dari peristiwa atau kejadian tersebut. Hal ini akan membuat kamu menjadi pelajar dengan banyak wawasan dan pengetahuan baru mengenai peristiwa atau kejadian tertentu. Sejarah ini mencakup banyak hal, sehingga tidak hanya belajar tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia atau penjajahan di Indonesia, namun lebih dari itu, kamu juga akan belajar tentang sejarah Perang Dunia, revolusi industri, peradaban Islam, dan sebagainya. 2. Memberikan kemampuan analisis yang baik. Informasi tentang peristiwa atau kejadian di masa lampau bisa dapat melalui cerita dari narasumber maupun peninggalan-peninggalannya. Peninggalan tersebut bisa berupa candi, prasasti, dan sebagainya. Namun, perlu diketahui mempelajari dan mencari tahu sebuah peristiwa sejarah itu tidak mudah. Ini dikarenakan peristiwa sejarah harus dianalisis menggunakan metodologi dengan kebesaran cerita. Cara ini memiliki tujuan agar memberikan kemampuan menganalisis yang lebih baik lagi. 3. Memahami identitas-identitas yang dimaksud di sini adalah identitas yang bisa berkaitan dengan banyak hal yang berbeda, bisa itu dari identitas negara, kelompok, keluarga, ataupun konstituen. Di sini kamu juga akan mengerti bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu untuk membentuk identitas sebagai gambaran umum yang bisa dilihat. 4. Sebagai media pendidikan dan pembelajaran. Perlu diketahui, sejarah bisa dijadikan sebagai satu di antara media atau alat bantu untuk belajar di sekolah maupun sarana pendidikan bagi siswa. Belajar sejarah akan membuatmu menjadi tahu dan mengerti bagaimana sejarah masa lalu dan juga orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Tidak hanya itu saja, sejarah bisa difungsikan sebagai panduan teoritis untuk memberikan pemahaman tentang generalisasi ataupun konsep tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. 5. Belajar dari kesalahan. Suatu di antara pentingnya belajar di sejarah adalah kamu bisa belajar dari kesalahan. Perlu diketahui, suatu peristiwa dianggap bersejarah apabila memiliki dampak bagi kehidupan selanjutnya, di mana latar belakang terjadinya peristiwa itu dikarenakan kesalahan dalam membuat suatu keputusan. Dengan belajar sejarah, berarti kamu tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Selain itu, kamu harus bisa membuat keputusan, bisa memberi dampak positif bagi kehidupan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.